Aku pikir suamiku sangat mencintaiku karena selalu membelikanku susu hamil impor paling mahal. Tapi hari ini pembantuku menemukan struk belanja di saku celananya. Ternyata yang kuminum setiap hari bukan susu, tapi makanan kucing kiloan yang dia giling sendiri untuk membunuhku perlahan. Siang itu udara di luar sangat terik membakar kulit. Namun suasana di dalam rumah mewah berlantai 2 milik Laras terasa dingin mencekam. Seolah ada badai tak kasat mata yang sedang berputar di dalamnya. Rumah besar dengan pilar-pilar kokoh itu biasanya tenang dan damai. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno atau gemericik air dari kolam ikan di halaman belakang. Namun ketenangan itu pecah bagi Mila, pembantu rumah tangga yang baru bekerja selama 1 minggu di sana. Jantung gadis muda itu berdetak kencang, memburu seperti hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena panasnya setrika uap yang baru saja ia gunakan, melainkan karena selembar kertas kecil yang kini ia genggam erat dengan tangan gemetar. Kertas itu bukan sekadar sampah, melainkan sebuah petunjuk mengerikan yang baru saja ia temukan di tempat yang tidak seharusnya. Mila berdiri kaku di ruang cuci, menatap nanar tumpukan pakaian kotor milik majikan laki-lakinya, Arman. Sebelumnya ia berniat memeriksa saku celana kerja Arman sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci, sebuah prosedur standar agar tidak ada uang atau dokumen penting yang rusak terkena air. Namun, apa yang ia temukan di saku celana bahan berwarna gelap itu sungguh di luar dugaan. Sebuah struk belanja yang sudah lecek dan terlipat asal-asalan. Rasa penasaran mendorong Mila untuk membukanya dan seketika itu juga matanya terbelalak lebar. Tulisan yang tertera di sana begitu jelas. Mencantumkan nama sebuah toko grosir pakan ternak yang letaknya cukup jauh di pinggiran kota. Mila mengenal toko itu karena dulu ia pernah bekerja membantu pamannya di toko serupa. Ia tahu betul kode barang dan jenis produk yang tertera di sana. Rasa takut dan bimbang berkecamuk di benak Mila. Ia tahu posisinya hanyalah seorang pembantu baru yang belum punya kuasa apapun. Jika ia salah, ia bisa dipecat hari itu juga. Namun bayangan wajah Laras, majikan perempuannya yang begitu baik hati, lembut, dan polos membuat hati nurani Mila menjerit. Laras adalah wanita berhijab yang sangat santun, tidak pernah membedakan status sosial, dan selalu memperlakukan Mila layaknya adik sendiri. Mila tahu betapa Laras sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati. Setiap pagi dan malam, Mila melihat Laras dengan patuh meminum ramuan bubuk yang disiapkan oleh suaminya. Arman selalu berkata bahwa itu adalah susu protein impor kualitas terbaik untuk menyuburkan kandungan. Laras percaya sepenuhnya pada ucapan manis suaminya itu tanpa sedikit pun menaruh curiga. Dengan langkah berat namun dipercepat oleh rasa urgensi, Mila meninggalkan ruang cuci. Ia berlari kecil menaiki tangga menuju lantai 2. Napasnya tersengal ketika ia sampai di depan pintu kamar utama yang tertutup rapat. Tangannya terangkat ragu sejenak lalu mengetuk pintu kayu jati itu dengan pelan. Tidak ada jawaban. Mila mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Didorong oleh ketakutan bahwa setiap detik yang berlalu adalah bahaya bagi nyawa majikannya. Terdengar suara lembut dari dalam mempersilakan masuk. Mila memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Ia melihat Laras sedang duduk di tepi ranjang. Wajahnya tampak segar sehabis berwudu, memancarkan ketenangan yang kontras dengan kekalutan di wajah Mila. Laras menoleh dan sedikit terkejut melihat wajah pucat Mila. Ia bertanya dengan nada khawatir apakah Mila sakit atau ada masalah di dapur. Mila menggeleng cepat. Bibirnya bergetar hebat hingga sulit untuk mengeluarkan suara. Ia melangkah masuk dan menutup pintu kamar di belakangnya, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan mereka, meskipun di rumah itu hanya ada mereka berdua saat ini. Mila mendekat lalu bersimpuh di lantai dekat kaki Laras. Sebuah posisi yang menunjukkan keputusasaan sekaligus permohonan. Tanpa kata-kata, Mila menyodorkan gumpalan kertas truk belanja itu ke pangkuan Laras. Laras mengerutkan kening, bingung dengan tingkah laku pembantunya yang tidak biasa. Ia mengambil kertas itu dan mulai membacanya. Laras mengerutkan kening saat membaca struk itu. Pada awalnya, ia tidak mengerti apa hubungannya struk belanja pakan ternak dengan dirinya. Ia melihat daftar barang belanjaan itu. Tertulis pembelian 10 kg makanan kucing curah kualitas rendah, beberapa botol pengawet makanan hewan, dan obat kimia pembasmi hama kandang. Tanggal pembeliannya adalah kemarin sore. Tepat pada jam yang sama ketika Arman pamit keluar rumah dengan alasan ingin membelikan stok susu protein hamil untuk Laras di apotek langganannya. Laras masih berusaha berpikir positif.
Mungkin Arman membelikan ini untuk teman kantornya yang memelihara kucing, atau mungkin ingin menyumbang ke penampungan hewan, gumamnya pelan. Ia mencoba tersenyum menenangkan Mila, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Mila dengan cepat memotong ucapan majikannya. Dengan suara berbisik penuh ketakutan, Mila menjelaskan apa yang ia ketahui. Ia memberitahu Laras bahwa makanan kucing jenis curah yang tertera di struk itu memiliki ciri khas bau sangat amis dan butiran kasar berwarna coklat kekuningan. Jika digiling halus, warnanya akan sangat mirip dengan bubuk susu protein yang selama ini diminum Laras. Mila juga menambahkan bahwa ia pernah melihat Arman di gudang belakang sedang menumbuk sesuatu dengan alu batu saat Laras tidur siang minggu lalu. Waktu itu Mila tidak berani mendekat. Tapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Mila memohon agar Laras memeriksa toples kaca tempat penyimpanan bubuk susu itu. Laras terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh kekhawatiran yang mulai merayap naik. Ia tidak ingin percaya bahwa suaminya, pria yang menikahinya 2 tahun lalu dengan janji suci, tega melakukan hal sekeji itu. Arman adalah suami yang sempurna di mata semua orang. Ia rajin beribadah, sopan kepada orang tua, dan selalu terlihat memanjakan Laras. Namun keraguan mulai tumbuh di hati Laras. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju meja rias tempat toples kaca elegan itu berada. Toples itu berisi bubuk berwarna krem yang terlihat biasa saja. Laras membuka tutup toples itu. Aroma vanila yang kuat langsung menyeruak. Aroma yang selalu ia cium setiap kali meminumnya. Namun kali ini, Laras mencoba mengendus lebih dalam. Di balik aroma vanila yang manis dan menyengat itu, tercium bau lain yang samar. Bau anyir. Bau amis seperti ikan asin yang dikeringkan. Tangan Laras mulai gemetar. Ia menuangkan sedikit bubuk itu ke telapak tangannya, lalu meratakannya dengan jari telunjuk. Di bawah sinar lampu kamar yang terang, Laras bisa melihat dengan jelas tekstur bubuk itu. Tidak sehalus susu bubuk pada umumnya. Terdapat serpihan-serpihan kecil yang keras dan kasar seperti tulang atau duri yang digiling namun tidak hancur sempurna. Laras meremas bubuk itu. Teksturnya terasa berpasir. Bukan lembut seperti susu. Seketika tubuh Laras terasa lemas, seolah seluruh tulangnya diloloskan. Ia jatuh terduduk di lantai, bersandar pada kaki meja rias. Matanya berkaca-kaca menatap bubuk di tangannya. Potongan-potongan memori berputar di kepalanya. Ia ingat bagaimana Arman selalu bersikeras meracikan minuman itu sendiri di dapur. Tidak pernah membiarkan Laras atau pembantu yang membuatnya. Arman selalu beralasan takaran air dan suhunya harus pas agar vitaminnya tidak rusak. Ia ingat bagaimana Arman menatapnya lekat-lekat saat ia menelan cairan itu. Tatapan yang dulu ia kira penuh cinta, kini ia sadari sebagai tatapan pengawasan. Arman sedang memastikan racun itu masuk ke tubuhnya. Rasa mual yang hebat menghantam perut Laras. Ia menyadari bahwa selama berbulan-bulan ini ia telah memakan makanan hewan yang dicampur, entah dengan bahan kimia apa lagi. Mila segera memeluk Laras yang mulai menangis tanpa suara. Tubuh Laras terguncang hebat menahan isak tangis yang menyakitkan. Kenyataan ini terlalu pahit untuk ditelan. Suami yang ia cintai, yang ia berikan segalanya, mulai dari cinta hingga akses ke harta warisan ayahnya, ternyata adalah monster yang ingin mencelakainya. Laras teringat sakit perut yang sering ia alami belakangan ini. Rasa perih di lambung yang dokter bilang hanya gejala mak biasa. Ternyata itu adalah tubuhnya yang berteriak menolak sampah yang dimasukkan paksa. Mila berbisik di telinga Laras, meminta majikannya untuk kuat. Ia mengingatkan bahwa mereka harus berhati-hati. Jika Arman pulang dan tahu rahasianya terbongkar, mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Laras menghapus air matanya dengan kasar. Rasa sedih itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia tidak boleh lemah. Ia harus mencari tahu alasan di balik kekejaman ini, dan membalasnya. Matahari mulai tergelincir ke arah barat, mengubah langit menjadi jingga kemerahan. Waktu terasa berjalan begitu lambat bagi Laras. Setelah tangisnya reda, ia segera membersihkan diri. Ia mencuci wajahnya berkali-kali dengan air dingin untuk menghilangkan sembab di matanya. Laras menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di dalam cermin itu tampak rapuh. Namun sorot matanya kini menyimpan nyala api yang berbeda. Ia membenahi jilbabnya, merapikan gamisnya, dan berusaha terlihat senormal mungkin. Sementara itu, Mila sudah kembali ke dapur,
berpura-pura sibuk menyiapkan makan malam seperti biasa. Meskipun tangannya masih sedikit gemetar saat memotong sayuran, mereka berdua telah bersepakat untuk memainkan sandiwara. Laras tahu ia tidak bisa langsung mengonfrontasi Arman tanpa bukti yang lebih kuat dan rencana yang matang. Arman licik, dan Laras harus lebih cerdik. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah, diikuti suara pagar besi yang didorong. Itu Arman. Jantung Laras berdegup kencang. Kali ini bukan karena kerinduan menyambut suami pulang kerja, melainkan karena kewaspadaan tingkat tinggi. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu melangkah keluar kamar menuju ruang tengah. Pintu depan terbuka. Sosok Arman muncul. Pria itu tampak rapi dengan kemeja kerjanya. Wajahnya dihiasi senyum lebar yang dulu selalu meluluhkan hati Laras. Di tangannya, Arman menenteng sebuah kantong belanjaan dari butik kue terkenal dan sebuah kotak kecil yang dibungkus pita. Arman langsung menghampiri Laras, merentangkan tangannya untuk memeluk. Laras memaksakan dirinya untuk tidak mundur. Ia membiarkan Arman memeluknya, mencium keningnya dengan mesra. Aroma parfum maskulin Arman tercium kuat. Namun bagi Laras sekarang, baunya memuakkan. Seolah menutupi bau busuk kebohongan. Arman menyerahkan kotak kecil itu dengan antusias. Ia berkata bahwa itu adalah hadiah kecil karena Laras sudah sangat rajin minum obat dan menjaga kesehatan demi program hamil mereka. Laras membuka kotak itu. Isinya sebuah bros cantik bertahtakan permata imitasi. Laras tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih dengan nada yang ia buat semanis mungkin. Meski hatinya berteriak jijik, Arman tampak puas melihat reaksi istrinya. Ia merasa kendalinya atas Laras masih sangat kuat. Makan malam yang aneh. Malam itu makan malam berlangsung dalam suasana yang aneh. Arman makan dengan lahap. Sesekali menceritakan kesibukannya mengurus proyek fiktif di luar kota. Ia bercerita dengan sangat meyakinkan tentang pertemuan dengan klien, tentang target perusahaan, tentang masa depan cerah yang menanti mereka. Laras hanya mengangguk-angguk pelan, mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. Ia mengamati cara Arman makan. Cara Arman tersenyum. Cara Arman memandangnya. Laras menyadari betapa hebatnya kemampuan akting suaminya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah terpancar dari wajah pria itu. Arman bertanya mengapa Laras tidak menghabiskan makanannya. Laras beralasan bahwa perutnya sedikit kembung karena masuk angin. Alasan itu justru membuat Arman semakin bersemangat menjalankan ritual malamnya. Selesai makan, Arman segera beranjak ke dapur. Ia berkata dengan nada perhatian berlebihan bahwa Laras harus segera minum susu proteinnya agar kondisi tubuhnya membaik. Laras tetap duduk di ruang tengah. Telinganya dipasang tajam. Ia mendengar suara kaleng dibuka, suara sendok beradu dengan gelas, dan suara air panas dituang. Dulu suara-suara itu terdengar seperti bentuk kasih sayang. Sekarang terdengar seperti racikan kematian. Tak lama kemudian, Arman kembali membawa segelas cairan hangat berwarna putih kekuningan. Aroma vanila buatan yang sangat menyengat langsung tercium, berusaha keras menutupi bau amis bahan dasarnya. Arman duduk di samping Laras di sofa, menyodorkan gelas itu tepat ke depan wajah istrinya. Ia menatap Laras dengan sorot mata mendesak, namun tetap tersenyum. Minumlah selagi hangat. Sayang, kandungan vitaminnya paling bagus saat hangat, ujarnya lembut. Tangan Laras menerima gelas itu. Namun terasa seperti menggenggam kematian. Ia menatap cairan keruh itu. Ia membayangkan serpihan tulang ikan, pengawet hewan, dan bahan kimia yang mungkin tercampur di sana. Perutnya bergejolak hebat. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa menelan racun ini lagi. Namun Arman terus menatapnya. Menunggu. Sandiwara dimulai. Laras harus berpikir cepat. Ia mendekatkan gelas itu ke bibirnya, berpura-pura hendak minum. Tiba-tiba Laras tersedak hebat. Ia menyentakkan tubuhnya seolah tersedak air liurnya sendiri. Ia memegangi lehernya. Wajahnya memerah karena menahan napas. Gelas di tangannya berguncang. Sedikit isinya tumpah ke lantai. Arman tampak panik. Ia menepuk-nepuk punggung Laras dan bertanya apa yang terjadi. Laras memberi isyarat tangan meminta air putih, berpura-pura tidak bisa bicara karena batuk. Arman segera berlari ke dapur mengambil air. Detik-detik berharga itu dimanfaatkan Laras dengan sangat cepat. Begitu Arman menghilang dari pandangan,
Laras menuangkan seluruh isi gelas susu itu ke dalam pot tanaman hias besar di sudut ruangan. Tanah hitam yang gembur menyerap cairan kental itu dalam sekejap. Laras meletakkan kembali gelas kosong di meja. Ia mengatur napasnya agar terlihat seolah baru saja berhasil menelan minumannya. Saat Arman kembali membawa air putih, ia melihat gelas di meja sudah kosong. Wajah paniknya berubah menjadi senyum lega. Ia memuji Laras karena tetap menghabiskan obatnya meski sedang batuk. Laras meminum air putih itu dengan rakus, membersihkan kerongkongannya dari rasa takut yang mencekik. Arman kembali duduk, memijat kaki Laras, bersikap seolah ia suami teladan sedunia. Laras membiarkannya. Namun pikirannya melayang pada tanaman di sudut ruangan itu. Ia penasaran, apa yang akan terjadi pada tanaman itu besok pagi. Malam itu, Laras tidur dengan posisi memunggungi Arman. Ia meletakkan guling sebagai pembatas di antara mereka. Matanya terbuka lebar menatap kegelapan kamar. Sementara Arman sudah mendengkur pulas di sampingnya. Laras tidak tidur sedetik pun. Di dalam kepalanya, potongan-potongan kebenaran berputar tanpa henti. Ia yatim piatu. Harta peninggalan orang tuanya sangat banyak. Dan kini ia sadar, itulah satu-satunya alasan Arman menikahinya. Laras bersumpah dalam hati. Ia tidak akan membiarkan Arman menang. Pagi yang mengerikan. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus tirai jendela ruang tengah. Laras bangun lebih awal dari Arman. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju ruang tengah untuk memeriksa pot tanaman tempat ia membuang susu semalam. Langkahnya terhenti. Matanya terbelalak ngeri. Tanaman hias jenis monstera yang kemarin masih segar dengan daun hijau mengilap, kini kondisinya mengenaskan. Daun-daunnya layu total. Berubah warna menjadi coklat kehitaman. Melengkung keriput seolah baru saja disiram air keras. Batangnya lunglai dan menghitam. Dari tanah pot itu tercium bau busuk yang menyengat. Campuran bau amis dan bahan kimia. Laras menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Bukti itu terpampang nyata di depan matanya. Cairan yang diberikan Arman bukan sekadar makanan kucing biasa, melainkan racun yang bersifat korosif dan mematikan secara perlahan. Jika tanaman yang kuat saja bisa mati dalam satu malam, Laras tidak bisa membayangkan kerusakan apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut berubah menjadi keyakinan mutlak. Arman memang berniat membunuhnya. Bukan dengan pisau. Bukan dengan pistol. Melainkan dengan cara yang jauh lebih kejam dan menyakitkan. Saksi yang setia. Laras berbalik hendak kembali ke kamar. Namun langkahnya terhenti saat melihat Mila berdiri di lorong dapur. Wajah Mila pucat pasi menatap tanaman mati itu. Mereka saling berpandangan dalam diam. Tatapan Laras kini mengeras. Ia memberi isyarat pada Mila untuk diam, dan segera membersihkan tanaman itu sebelum Arman bangun. Bukti ini sudah cukup. Sekarang saatnya Laras menyusun rencana. Bukan sekadar bertahan hidup, tetapi menghancurkan hidup laki-laki yang telah mengkhianatinya. Hari-hari penuh kepura-puraan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang semakin mencekam di dalam rumah besar itu. Laras kini hidup dengan dua wajah. Di depan suaminya, ia adalah istri lemah, sakit-sakitan, dan penurut. Namun di belakang Arman, ia adalah wanita yang sedang menyusun kepingan teka-teki mematikan. Kedatangan yang mencurigakan. Pagi itu, suasana rumah sedikit lebih sibuk dari biasanya. Ratna, ibu kandung Arman, datang berkunjung. Wanita parubaya itu datang dengan senyum yang terkesan sangat manis, membawa rantang berisi makanan yang katanya dimasak khusus untuk menantu kesayangannya. Laras menyambut ibu mertuanya dengan tangan terbuka. Ia mencium tangan wanita itu dengan takzim. Meski hatinya berdesir curiga, ia tahu betul betapa dekatnya hubungan Arman dan ibunya. Dan mustahil seorang ibu tidak tahu apa yang dilakukan anaknya. Atau lebih buruk lagi, sang ibu justru menjadi dalang di balik semua ini. Kecurigaan Laras terbukti tidak lama setelah kedatangan Ratna. Setelah berbasa-basi sejenak di ruang tamu dan memaksa Laras memakan sedikit bubur bawaannya yang rasanya aneh, Ratna pamit untuk memeriksa gudang belakang. Alasannya ingin mencari barang-barang lama milik Arman yang katanya mau disumbangkan. Namun gelagat Ratna sangat mencurigakan. Ia meminta kunci gudang pada Mila dengan nada mendesak dan melarang siapapun mendekat ke area belakang, karena debunya bisa memicu batuk Laras.
Laras yang sedang berbaring di sofa hanya mengangguk lemah. Namun matanya memberi kode tajam pada Mila. Mila mengerti. Ia mengendap-endap lewat pintu samping, bersembunyi di balik jemuran pakaian untuk mengawasi apa yang sebenarnya dilakukan Ratna di gudang yang selama ini selalu terkunci rapat oleh Arman. Dari celah ventilasi gudang yang sedikit terbuka, Mila melihat pemandangan yang membuatnya menahan napas. Ratna tidak sedang mencari barang bekas. Wanita itu justru sibuk membuka kardus-kardus baru. Mila menyipitkan mata, berusaha membaca labelnya. Itu adalah kardus makanan kucing curah. Sama persis dengan yang tertera di struk belanja Arman. Ratna terlihat cekatan memindahkan isinya ke dalam wadah plastik besar. Lalu menumbuknya dengan alat penggiling manual. Wajah wanita tua itu terlihat dingin dan fokus. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Yang lebih mengerikan, Ratna mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Meneteskan cairan bening ke dalam adonan bubuk itu. Sambil bergumam tentang dosis yang harus ditambah. Setelah hampir 1 jam berada di dalam gudang, Ratna akhirnya keluar dengan wajah segar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengunci kembali pintu gudang dan menyimpan kuncinya di saku baju. Kemudian ia pamit pulang dengan terburu-buru, beralasan ada arisan. Begitu mobil Ratna menghilang dari pandangan, Laras dan Mila langsung beraksi. Mereka tidak memiliki kunci. Namun Mila tahu di mana Arman menyembunyikan kunci cadangan, di bawah pot bunga besar dekat garasi. Dengan tangan gemetar karena adrenalin, Mila mengambil kunci itu dan mereka berdua bergegas menuju gudang belakang. Jantung Laras berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang melangkah masuk ke dalam perut monster yang siap menelannya. Pintu gudang terbuka dengan suara derit engsel yang menyakitkan telinga. Bau apek bercampur aroma anyir langsung menyerbu hidung Laras. Ia menutup hidung dengan ujung jilbab, menahan rasa mual. Gudang itu bukan tempat penyimpanan barang bekas, melainkan sebuah laboratorium mini untuk kejahatan Arman dan ibunya. Laboratorium kejahatan. Di atas meja panjang di tengah ruangan berserakan alat-alat pengemasan ulang. Ada alat pres plastik, timbangan digital, dan tumpukan kemasan kosong bertuliskan merek susu protein impor mahal yang biasa diminum Laras. Di sudut ruangan bertumpuk karung-karung makanan kucing kualitas terendah. Baunya membuat kepala pening. Laras melangkah mendekati meja kerja itu. Matanya tertuju pada sebuah buku catatan kecil yang tergeletak di samping alat pres. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan di dalamnya adalah tulisan Arman. Buku itu berisi catatan keuangan yang mengerikan. Di sana tercatat detail pengeluaran untuk membeli bahan baku pakan ternak yang sangat murah. Dan pemasukan dari uang belanja bulanan Laras yang digelapkan. Selisihnya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun bukan itu yang membuat napas Laras tercekat. Di halaman-halaman terakhir terdapat catatan eksperimen dosis racun. Arman mencatat reaksi tubuh Laras setiap minggunya. Mulai dari kerontokan rambut, kulit kusam, hingga keluhan sakit perut. Semuanya dicatat rapi. Seolah Laras adalah tikus percobaan. Bukan istri. Penemuan yang lebih mengerikan. Mila memanggil Laras dari sudut lain ruangan. Ia menemukan sebuah kardus berisi botol-botol obat kosong. Laras memeriksa labelnya. Obat keras. Berfungsi mengeraskan dinding rahim. Memicu ketidakseimbangan hormon permanen. Laras terduduk lemas di atas tumpukan karung. Kakinya seolah tak bertulang. Ternyata bukan hanya ingin membunuhnya perlahan. Arman dan ibunya juga memastikan Laras tidak akan pernah bisa hamil. Selama ini Laras menangis setiap malam meminta keturunan. Menyalahkan dirinya sendiri. Padahal mertuanya lah yang setiap hari memberinya obat kemandulan. Motif sebenarnya. Di laci meja yang tidak terkunci, Laras menemukan tumpukan surat tagihan. Amplop-amplop merah dari bank dan rentenir. Jumlah hutangnya fantastis. Mencapai miliaran rupiah. Rupanya Arman terjerat investasi bodong dan gaya hidup hedon yang ia sembunyikan. Laras meremas surat-surat itu. Semua kebaikan Arman hanyalah topeng. Mereka butuh uang Laras. Dan mereka butuh Laras mati. Agar seluruh aset jatuh ke tangan mereka. Gudang gelap itu menjadi saksi bisu kebusukan keluarga yang selama ini ia anggap tempat berlindung. Titik balik Laras. Laras bangkit berdiri. Matanya tidak lagi memancarkan kesedihan. Melainkan tekad. Ia mengambil beberapa sampel bubuk oplosan. Botol obat.
dan memfoto semua bukti dengan ponselnya. Malam itu hujan turun deras. Seolah langit ikut menangis. Namun di dalam kamar, Laras duduk tegak di meja kerjanya, ditemani dokumen warisan ayahnya. Penemuan di gudang memaksanya membuka kembali berkas wasiat yang selama ini ia abaikan. Ayahnya ternyata telah menyiapkan perlindungan. Aset utama hanya bisa cair penuh dalam dua kondisi. Jika Laras memiliki anak biologis. Jika Laras meninggal dunia. Jika Laras meninggal tanpa anak, Arman menjadi ahli waris tunggal. Namun ada satu klausul kecil. Jika Laras meninggal tidak wajar atau bercerai, seluruh aset akan disumbangkan ke yayasan sosial. Laras tersenyum getir. Sekarang ia mengerti peta permainan Arman. Mereka ingin. Tanda centang tebal membuatnya mandul. Tanda centang tebal membuatnya sakit perlahan. Tanda centang tebal membuat kematiannya tampak alami. Agar harta jatuh ke tangan mereka. Sebuah rencana jahat yang rapi. Namun mereka lupa satu hal. Laras bukan wanita lemah lagi. Suara mobil Arman terdengar memasuki garasi saat hujan masih turun deras di luar. Laras buru-buru membereskan dokumen wasiat itu dan menyembunyikannya kembali ke dalam brankas dinding di balik lukisan kamarnya. Ia segera mengganti pakaiannya dengan duster tidur, menghapus riasan wajahnya agar terlihat pucat, lalu naik ke atas tempat tidur. Ia mengatur napasnya agar terdengar berat dan sesak. Ketika pintu kamar terbuka, Arman melihat istrinya terbaring lemah di bawah selimut tebal. Arman mendekat dengan wajah pura-pura khawatir. Wajah yang kini terasa menjijikkan di mata Laras. "Sudah makan dan minum obatnya?" tanya Arman lembut. Laras hanya mengangguk lemah tanpa membuka mata. Arman menyentuh keningnya. Ia menghela napas. Namun bukan napas kesedihan, melainkan napas ketidaksabaran. Pria itu kemudian berjalan menuju balkon kamar, mengira Laras sudah tertidur karena obat tidur yang biasa ia campurkan. Laras membuka matanya sedikit, mengintip dari balik bulu mata. Arman mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Laras menajamkan pendengarannya. Meski suara hujan deras, posisi Arman di pintu balkon membuat suaranya masih terdengar. "Tenang saja, Bu," bisik Arman. Laras membeku. Ia sedang berbicara dengan Ratna. Ginjalnya pasti sudah rusak parah. Wajahnya abu-abu, kulitnya kering. Tadi pagi dia bahkan tidak kuat bangun dari kasur. Arman terdiam sejenak, mendengarkan. Lalu ia tertawa kecil. Tawa yang dingin dan kejam. "Iya, aku sudah tambah dosisnya malam ini. Campuran yang ibu buat tadi siang sangat efektif. Aku yakin dia tidak akan bertahan sampai bulan depan." Tangan Laras mencengkeram sprei. Buku-buku jarinya memutih. "Begitu dia lewat, sertifikat tanah dan deposito itu jadi milik kita. Kita bisa lunasi semua hutang investasi itu dan beli villa di luar kota." Air mata Laras mengalir tanpa suara. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan. Arman melanjutkan dengan nada serius. "Tapi kita harus hati-hati, Bu. Jangan sampai dokter curiga. Kita harus pastikan diagnosanya gagal ginjal alami atau kanker hati. Besok aku akan bawa dia ke dokter kenalanku. Dokter yang bisa aku bayar." Jantung Laras berdegup kencang. Ia tidak boleh dibawa ke dokter pilihan Arman. Itu sama saja menyerahkan nyawanya. Arman menutup telepon dan kembali masuk kamar. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap Laras yang pura-pura tidur. Tatapannya dingin, tanpa emosi. Ia berbisik pelan. "Cepatlah mati, Laras. Aku lelah bersandiwara menjadi suami yang baik untuk wanita membosankan sepertimu." Setelah itu, Arman mematikan lampu dan naik ke tempat tidur. Memunggungi Laras. Malam tanpa tidur. Malam itu Laras tidak tidur sedetik pun. Dalam kegelapan, otaknya bekerja keras. Ia tidak bisa langsung melapor polisi. Arman dan ibunya licik. Mereka bisa menghilangkan bukti. Laras membutuhkan pengakuan langsung. Atau tertangkap basah. Lalu ia teringat, minggu depan akan ada makan malam keluarga besar di rumah mereka. Itu momen yang sempurna. Namun sebelum itu, ia harus memastikan dirinya aman. Serangan balik dimulai. Keesokan paginya, Laras bangun dengan rencana baru. Ia meminta Mila membeli susu protein asli dengan kemasan sama.
Obat pencahar dosis tinggi. Bubuk gatal dari toko kimia. Saat Arman mandi, Laras menukar isi toples susu. Racikan Arman diganti susu asli. Sementara bubuk racikan berisi makanan kucing dan obat kimia. Disimpan sebagai bukti. Sebagian lagi ia campurkan ke dalam toples kopi favorit Arman. Toples teh melati kesukaan Ratna. Laras menatap toples kopi itu dengan senyum dingin. Selamat menikmati sarapanmu, Mas, bisiknya. Mulai hari ini, setiap tegukan kopi Arman adalah racun yang ia tanam sendiri. Perang diam-diam di meja makan pun dimulai. Pagi penuh kepura-puraan. Pagi itu sinar matahari menerobos tirai jendela. Laras duduk di meja makan dengan wajah cerah. Mila menata sarapan. Arman turun dari lantai atas sambil membetulkan dasinya. Melihat Laras tampak segar, Arman sedikit terkejut. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa racun belum melumpuhkan istrinya. Laras tersenyum manis. Ia mengambil gelas susu dan meminumnya sampai tandas. Arman tersenyum puas. Senyum kemenangan yang terlalu cepat. Ia tidak tahu. Yang diminum Laras adalah susu asli. Kopi pagi yang mematikan. Setelah sarapan, Laras berpura-pura ingin membuatkan kopi spesial. Tangannya membuka toples kopi robusta favorit Arman. Namun kali ini, ia menambahkan campuran bubuk racikan dari gudang. Aroma kopi kuat menyamarkan bau amis. Persis seperti cara Arman menyamarkan racun dengan vanila. Laras menyajikan kopi itu dengan senyum lembut. Minum, Mas, biar semangat kerja, ujarnya. Arman menyesapnya tanpa curiga. Menikmati setiap tegukan, yang menjadi awal kehancurannya. Setelah Arman berangkat kerja dengan mobil mewahnya, Laras tidak tinggal diam di rumah. Ia segera bersiap. Ia mengenakan gamis terbaiknya dan meminta Mila menemaninya pergi. Tujuan mereka bukan pusat perbelanjaan, bukan salon, melainkan kantor cabang utama bank tempat almarhum ayah Laras menyimpan aset-asetnya. Laras tahu Arman memegang beberapa kartu akses dan buku tabungan operasional rumah tangga. Namun Arman tidak memiliki akses ke deposito utama dan rekening warisan yang membutuhkan verifikasi biometrik Laras. Manuver finansial. Sesampainya di bank, Laras langsung meminta bertemu dengan manajer prioritas yang telah lama melayani keluarganya. Di ruangan privat yang dingin dan sunyi, Laras melakukan manuver yang menentukan. Ia menginstruksikan bank untuk memindahkan sebagian besar dana tunai ke rekening baru atas nama yayasan sosial yang ia kendalikan. Memblokir semua kartu kredit tambahan yang dipegang Arman dengan alasan hilang. Mencabut surat kuasa yang pernah ia tanda tangani untuk memberi Arman wewenang mengurus aset tanah. Manajer bank terkejut melihat perubahan drastis ini. Namun ketegasan di mata Laras membuatnya patuh. Dalam hitungan jam, keran uang yang selama ini mengalir deras ke tangan Arman telah ditutup rapat. Arman yang sedang bekerja belum tahu bahwa kartu di dompetnya kini tak lebih dari plastik tak berguna. Menjebak Ratna. Menjelang sore, Laras kembali ke rumah dengan perasaan lega. Namun tugasnya belum selesai. Hari itu, Ratna dijadwalkan datang berkunjung. Laras dan Mila sudah bersiap. Mila membuat kue bolu yang terlihat lezat. Namun adonannya dicampur sedikit obat pencahar dosis tinggi. Ketika Ratna datang dengan senyum palsu, Laras menyambutnya hangat. Mereka duduk di ruang tamu. Laras menyuguhkan teh hangat. Teh itu diseduh dengan air yang telah dicampur bubuk racikan dari gudang. Ratna menyesap teh itu sambil mengkritik dekorasi rumah. Dalam hati Laras tersenyum pahit. Wanita di hadapannya tidak sadar bahwa ia sedang meminum racun yang ia buat sendiri. Ratna memakan 2 potong besar kue bolu tanpa sisa. Laras membayangkan apa yang akan terjadi pada perut wanita itu malam nanti. Ia tidak merasa bersalah. Rasa iba sudah mati sejak ia melihat isi gudang. Efek serangan balik. 3 hari berlalu. Efek racun mulai terlihat. Suasana rumah berubah tegang dengan cara berbeda. Arman yang biasanya pulang dengan wajah percaya diri kini tampak pucat dan lesu. Pagi itu di meja makan, ia berulang kali memegangi perutnya. Keringat dingin muncul di dahinya. Laras bertanya dengan nada polos. Mas, kok pucat sekali? Masuk angin? Arman menggeleng lemah. Ia tidak mau terlihat lemah di depan wanita yang ingin ia singkirkan. Ia beralasan hanya terlalu lama di ruangan ber-AC. Padahal perutnya terasa seperti diaduk.
Mual hebat menekan tenggorokannya. Efek dari meminum campuran yang tubuh manusia tidak mampu cerna. Jamu, penawar. Laras berpura-pura panik. Ia memijat tengkuk Arman dan menawarkan membuat jamu herbal warisan neneknya. Arman yang putus asa mengangguk. Tentu saja jamu itu hanyalah air hangat dengan dosis bubuk racikan lebih tinggi dan perasan pare pahit untuk menyamarkan rasa. Laras menyuapkannya dengan telaten. Menikmati pemandangan suaminya menelan racunnya sendiri. Teror pada Ratna. Siang harinya telepon rumah berdering. Ratna menelepon dengan suara panik. Ia mengeluh gatal hebat di seluruh tubuh dan diare tak kunjung berhenti. Kulitnya memerah dan bentol-bentol. Ratna menuduh Laras menyuguhkan makanan basi. Dengan suara tenang, Laras membela diri. "Ibu, aku juga makan kue yang sama. Aku baik-baik saja." Laras lalu berkata pelan. "Mungkin alergi, atau karma karena sering berprasangka buruk." Kata, karma, membuat Ratna terdiam. Dingin merambat di punggungnya. Teror psikologis. Malam itu saat makan malam, Mila menghidangkan ikan bakar. Arman hendak menyuap nasi. Tiba-tiba Laras meletakkan sendoknya dengan keras. Arman terlonjak. Laras menatap piringnya dengan jijik. "Mas, kamu mencium bau aneh?" tanyanya gemetar. "Baunya seperti makanan kucing busuk." Arman tersedak. Wajahnya pucat. Jantungnya berpacu. Apakah Laras sudah tahu? Namun Laras tetap berakting. Ia mengendus udara. "Aneh sekali, kita tidak punya kucing. Apa ada orang jahat menaruh makanan hewan di makanan kita?" Tatapan Laras menembus mata Arman. Arman membanting sendoknya. Membentak Laras agar berhenti bicara omong kosong. Lalu ia berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya. Laras tersenyum tipis. Ketakutan psikologis ternyata jauh lebih menyiksa. Puncak teror mental minggu itu terjadi saat Laras dan Mila menjalankan rencana pengumpulan bukti suara. Laras sengaja berpamitan pada Arman untuk pergi ke pengajian rutin bersama tetangga kompleks. Ia mengatakan akan pulang larut malam. Arman yang sedang sakit perut dan demam merasa lega. Ia bisa beristirahat tanpa harus bersandiwara. Begitu Laras pergi, Arman segera menelepon Ratna untuk datang merawatnya. Tidak lama kemudian Ratna tiba. Kondisinya tak kalah menyedihkan. Ia terus menggaruk tubuhnya yang gatal. Namun mereka tidak sadar, di bawah meja kopi ruang tengah telah ditempel alat perekam suara mini. Alat itu dipasang Mila sebelum ia pergi ke pasar. Percakapan yang menjatuhkan mereka. Percakapan ibu dan anak itu terekam dengan sangat jelas. Ratna merintih. "Aduh, men, perut ibu sakit sekali. Kulit ibu seperti terbakar. Apa jangan-jangan Laras tahu sesuatu?" Arman menjawab lemah namun emosi. "Tidak mungkin, Bu. Dia itu bodoh dan penurut. Ini pasti kebetulan kita sakit barengan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin. "Yang penting ibu sudah siapkan racun dosis tinggi untuk acara makan malam keluarga lusa. Kita harus selesaikan ini secepatnya. Aku sudah tidak tahan hidup pura-pura baik." Ratna bertanya pelan, "Kamu yakin?" Arman menjawab tegas. "Aku mau uangnya cair. Aku mau bayar hutang judi sahamku. Setelah itu kita pergi dari sini." Ratna menghela napas panjang. "Ibu sudah siapkan sianida dosis kecil tapi mematikan. Akan ibu campurkan di puding jatah dia. Kali ini dia tidak akan bangun lagi." Rekaman yang menjadi senjata. Malam harinya, saat Laras pulang, Mila menyerahkan alat perekam itu. Di kamar, Laras mendengarkan rekaman tersebut melalui earphone. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang memuncak. Rekaman ini adalah kartu as. Pengakuan langsung tentang tanda centang tebal rencana pembunuhan. Tanda centang tebal motif harta. Tanda centang tebal hutang judi Arman. Laras menyimpan rekaman itu di 3 tempat. Ponselnya, laptopnya, email pengacara kepercayaan ayahnya. Ia tidak akan memberi kesempatan mereka menghapus bukti. Malam eksekusi mendekat. Laras menatap kalender di dinding. 2 hari lagi adalah makan malam keluarga besar. Acara yang direncanakan Arman sebagai panggung kematiannya. Kini akan ia ubah menjadi panggung kehancuran Arman. "Bersiaplah, Mas.
bisik Laras pelan. Lusa, kamu akan memakan karma yang jauh lebih pahit daripada makanan kucing itu. Malam yang dinanti. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Rumah besar peninggalan orang tua Laras disulap menjadi tempat perjamuan mewah. Lampu kristal menyala terang. Meja panjang dihiasi taplak sutra dan piring porselen mahal. Bunga segar memenuhi ruangan. Bagi para tamu, malam itu tampak seperti syukuran keluarga. Namun bagi Laras, ini adalah panggung eksekusi. Topeng Arman. Arman tampak gagah dengan kemeja batik sutra. Ia berdiri di pintu, menyambut para paman dan bibi Laras. Semua memuji betapa beruntungnya Laras memiliki suami seperti Arman. Tak seorang pun curiga. Di saku celananya, Arman menyimpan botol kecil berisi cairan bening. Racun sianida dosis tinggi. Rencananya sederhana. Laras akan kolaps di tengah acara. Semua orang akan mengira itu kematian alami. Dan Arman akan tampil sebagai suami yang berduka. Laras tidak lagi takut. Di kamarnya, Laras menatap cermin. Ia mengenakan gamis lembut yang anggun. Riasannya tipis, membuatnya tampak pucat sesuai peran istri sakit. Namun jantungnya berdegup bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Di halaman samping rumah, sebuah mobil hitam telah menunggu. Di dalamnya, pengacara ayahnya, dokter forensik sahabat ayahnya. Mereka siap masuk saat Laras memberi kode. Malam ini, Laras bukan korban. Ia adalah hakim. Acara makan malam berlangsung hangat. Tawa keluarga memenuhi ruangan. Laras duduk di ujung meja, diapit oleh Arman dan Ratna. Ratna tampak gelisah. Sesekali ia menggaruk tangannya yang tertutup kebaya. Efek bubuk gatal yang diberikan Laras masih bekerja. Namun ia tetap tersenyum manis di depan keluarga. Arman dengan penuh perhatian mengambilkan makanan untuk Laras. Sayuran, lauk sehat, sandiwara suami teladan. Laras menerima piring itu dengan senyum tipis. Namun ia hanya mengaduk-aduk isinya. Ia beralasan perutnya masih mual. Alasan yang justru membuat Arman senang. Perut Laras kosong. Siap menerima racun. Momen makanan penutup. Waktu bergulir. Tiba saatnya makanan penutup. Arman berdiri dan meminta perhatian semua orang. Dengan suara lembut ia berkata bahwa ia telah menyiapkan puding spesial buatan ibunya untuk Laras. Sebagai doa agar istrinya segera sembuh dan diberi keturunan. Para tamu bertepuk tangan haru. Ratna tersenyum miring. Matanya berkilat licik. Mila keluar dari dapur membawa nampan puding untuk para tamu. Sementara Arman masuk ke dapur sebentar. Ia kembali membawa satu mangkuk puding terpisah. Mangkuk itu tampak sama. Namun Laras tahu, itulah mangkuk mautnya. Detik-detik eksekusi. Arman berjalan mendekati Laras. Langkahnya mantap. Seolah malaikat maut membawa sabit. Ia meletakkan mangkuk puding coklat di hadapan Laras. Makanlah, sayang. Ibu buat khusus dengan gula diet dan vitamin tambahan. Katanya manis. Matanya tajam. Memaksa. Semua mata tertuju pada Laras. Ia mengangkat sendok perlahan. Waktu seolah berhenti. Arman menahan napas. Namun, tepat sebelum sendok menyentuh bibir Laras. Kecelakaan yang mengubah segalanya. Mila yang sedang membagikan air mineral tiba-tiba tersandung karpet tebal. Tubuhnya oleng. Ia menabrak punggung Arman. Mangkuk puding di tangan Laras terlempar. Pecah berkeping-keping di lantai marmer putih. Cairan puding muncrat ke sepatu Arman dan ujung gamis Laras. Buta kamu? Bentak Arman dengan suara menggelegar. Topeng suami lembutnya runtuh dalam sekejap. Para tamu terkejut melihat perubahan sikapnya. Mila gemetar meminta maaf. Namun perhatian semua orang tertuju pada lantai. Racun terungkap. Puding yang tumpah bereaksi aneh dengan lapisan lantai. Terdengar suara mendesis. Seperti daging di atas penggorengan panas. Cairan itu berbuih. Mengeluarkan asap tipis berbau almond pahit. Lantai marmer berubah hitam. Seolah terbakar asam. Ruangan hening. Beberapa tamu menutup hidung. Dokter forensik sahabat ayah Laras masuk dari luar dan mengamati tumpahan itu. Wajahnya serius. Arman mematung. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia mencoba tertawa gugup.
Itu cuma reaksi gula dan pembersih lantai. Tidak ada yang bergerak. Bisikan curiga mulai terdengar. Topeng Arman retak. Laras mengambil alih. Laras berdiri perlahan. Tatapannya tajam. Bukan lagi wanita lemah. Jangan ada yang menyentuh itu, katanya dingin. Itu bukan gula, itu sianida. Kata itu menggema seperti petir. Para tamu mundur ngeri. Ratna berdiri sambil menunjuk Laras. Jaga mulutmu. Kamu menuduh suamimu? Arman mencoba memainkan peran korban. Sayang, kamu pasti halusinasi. Laras menepis tangannya. Ia mengeluarkan amplop tebal dan flash disk. Ia menyerahkannya pada Mila. Mila mencolokkan flash disk ke laptop yang terhubung ke TV besar. Kebenaran ditayangkan. Layar TV menyala. Bukan kenangan indah, melainkan rekaman CCTV gudang. Ratna menumbuk makanan kucing. Arman menuangkan cairan berlabel tengkorak. Kemudian rekaman suara diputar. Suara Arman memenuhi ruangan. Begitu dia mati, semua harta jadi milik kita. Suara Ratna. Sianida akan ibu campurkan ke pudingnya. Para tamu menutup mulut. Sebagian menangis. Sebagian menatap jijik. Arman terhuyung. Kakinya lemas. Topengnya hancur. Bukti terakhir. Laras melempar amplop ke wajah Arman. Isinya berhamburan. Struk pakan ternak. Hasil uji tanaman mati. Fotokopi hutang miliaran rupiah. Kamu memberiku makan kucing setiap hari. Mas, suara Laras bergetar dingin. Kamu ingin aku mati agar bisa menguasai harta ayahku. Kamu bukan manusia. Karma datang seketika. Ratna tiba-tiba menjerit dan mencoba menerjang Laras. Namun tubuhnya kejang. Ia muntah darah dan buih putih. Arman juga jatuh. Perutnya seperti ditusuk ribuan jarum. Mereka merintih kesakitan. Laras menatap dingin. Sakit, Bu? Sakit, Mas? Katanya pelan. Aku hanya mengembalikan apa yang kalian berikan. Selama seminggu, Laras telah mencampurkan racun mereka ke kopi dan teh. Mereka meminum racun buatan sendiri. Dokter forensik memeriksa mereka. Keracunan zat korosif dan logam berat. Kerusakan ginjal dan hati serius, ujarnya. Polisi masuk. Pintu utama terbuka. Polisi masuk. Ratna dan Arman diborgol. Di hadapan seluruh keluarga. Arman merangkak memohon. Laras, maafkan aku. Laras mundur. Suamiku sudah mati saat ia menukar susu istrinya dengan makanan kucing. Ia menatap polisi. Saya serahkan bukti percobaan pembunuhan berencana. Malam itu, rumah mewah menjadi saksi kehancuran Arman. Malam pesta yang seharusnya menjadi panggung kematian Laras berubah menjadi malam kehancuran bagi Arman dan Ratna. Di hadapan keluarga besar yang menjadi saksi, mereka digelandang keluar rumah dengan tangan diborgol. Tubuh mereka yang sakit diseret menuju mobil polisi. Ambulans menunggu untuk memberikan pertolongan pertama sebelum mereka dibawa ke tahanan. Laras berdiri tegak di ambang pintu. Di sampingnya, Mila memegang bahunya dengan lembut. Angin malam berhembus. Membawa pergi bau amis kebohongan yang selama ini menyelimuti rumah itu. Perang telah usai. Dan Laras menang. Neraka dimulai bagi Arman. Di kantor polisi, Arman dan Ratna tidak langsung dimasukkan ke sel. Kondisi mereka kritis akibat keracunan. Dokter kepolisian menggeleng melihat hasil tes darah. Kadar racun tinggi. Fungsi hati dan ginjal rusak. Ironi yang menyakitkan. Racun yang mereka racik sendiri kini menggerogoti tubuh mereka. Saling menjatuhkan. Saat interogasi, Arman mencoba mengelak. Ia menuduh Laras menjebaknya. Namun bukti rekaman suara terlalu jelas. Dalam keputusasaan, Arman menyalahkan ibunya. Semua ide ibu, teriaknya. Ratna yang mendengar itu mengamuk. Dia yang punya hutang judi. Dia yang memohon padaku. Polisi merekam semuanya. Pengakuan saling tuduh itu justru memperkuat bukti. Mereka melakukan kejahatan bersama. Kejatuhan Arman. Berita kasus ini menyebar cepat. Media menyoroti kekejaman suami yang memberi makan pakan ternak pada istrinya demi warisan. Publik marah. Nama baik keluarga Arman hancur. Tidak ada pengacara hebat yang mau membela mereka.
Aset Arman disita. Ia jatuh miskin. Sendirian. Neraka di penjara. Hari-hari Arman di penjara menjadi siksaan. Ia tidur di lantai semen dingin. Menjadi sasaran narapidana lain. Wajah tampannya lebam. Harga dirinya hancur. Namun siksaan terberat bukan pukulan, melainkan makanan. Suatu hari ia mendapat nasi dengan ikan asin kering. Bau amis menyengat. Ia teringat bagaimana ia menggiling tulang ikan untuk Laras. Rasa mual menyerangnya. Ia muntah. Narapidana lain menertawakannya. Pangeran cengeng, ejek mereka. Setiap malam Arman merintih. Perutnya kram. Efek kerusakan ginjal. Ia berhalusinasi melihat Laras membawa susu. Namun berubah menjadi darah. Ia terbangun dalam kegelapan. Sendirian. Persidangan. Proses hukum berjalan lancar. Laras hadir di setiap sidang dengan kepala tegak. Ia bersaksi dengan tenang. Ahli toksikologi menjelaskan efek racun. Pengunjung sidang bergidik ngeri. 6 bulan berlalu. Hari vonis. Ruang sidang penuh wartawan. Laras masuk dengan langkah mantap. Ia mengenakan blazer elegan. Di sampingnya, Mila berjalan bangga. Mila kini bukan sekadar pembantu. Ia menjadi asisten pribadi Laras. Di kursi terdakwa, Arman kurus kering. Kulit kusam. Mata cekung. Ratna duduk di kursi roda akibat stroke. Hakim mengetuk palu. Vonis dibacakan. Arman, 20 tahun penjara. Ratna, 15 tahun penjara. Tangis Arman pecah. Harapannya hancur. Ia menoleh ke arah Laras. Memohon belas kasihan. Namun Laras tidak menoleh. Bagi Laras, Arman sudah mati sejak lama. Permohonan terakhir. Saat dibawa ke mobil tahanan, Arman berteriak. Laras, kirim aku uang. Aku sakit. Laras menoleh. Ia berjalan mendekat. Jarak mereka 1 meter. Nasib mereka sejauh langit dan bumi. Laras tersenyum dingin. Uangku hanya untuk manusia, bukan monster. Ia menunjukkan brosur panti asuhan. Harta yang kamu incar sekarang menjadi rumah bagi anak-anak terlantar. Arman meraung. Kekalahan telak. Mobil tahanan menutup. Masa lalunya pergi. Kebangkitan Laras. Laras menarik napas panjang. Udara kebebasan terasa manis. Ia menoleh pada Mila. Ayo pulang. Anak-anak panti menunggu kita. Mila tersenyum. Ia lalu berkata pelan. Dokter kandungan menelepon. Rahim ibu sehat. Racun sudah bersih. Ibu masih bisa punya anak. Air mata Laras jatuh. Kali ini air mata syukur. Rencana Arman gagal total. Tuhan masih melindunginya. Epilog. Sore itu, Laras berdiri di halaman panti asuhan barunya. Papan nama bertuliskan. Yayasan Kasih Ayah. Anak-anak berlarian tertawa. Matahari sore menyinari wajah Laras. Ia bukan korban. Ia pemenang. Ia wanita kuat yang mengubah tragedi menjadi berkah. Sementara di sel penjara yang lembab, Arman meringkuk. Memegangi perutnya. Menatap nasi jatahnya dengan tatapan kosong. Karma telah dibayar lunas. Dan dunia kembali seimbang.